Pemirsa, Kementerian ATR Kepala BPN Nusron Wahid hari ini mengambil langkah tegas dengan membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan di Desa Kohot. Pembatalan sertifikat itu diwarnai dengan perdebatan karena ada pendapat bahwa sebagian wilayah Kohot dulunya adalah daratan yang musnah karena abrasi. Lantas kenapa sertifikat itu bisa terbit dan apakah ini murni kelalaian atau ada kong kali kong? Sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Moko Dompis dan juga mantan Kabaris Polri Susno Duwaji. Selamat malam Pak Harrison, Pak Susno. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam Pak Harrison. Salut. Selamat malam Pak Susno, salam hormat. Baik, Pak Harrison, kami mulai dari pengacara yang mengklaim dari PT Indah Kapuk II ya, Pantai Indah Kapuk II Muanas mengatakan dirilisnya lahan di Desa Kohot itu dulunya adalah empang dan daratan. Tadi Pak Lurah Kohot juga kurang lebih mengatakan hal yang sama, itu dulunya adalah empang kemudian terabrasi. Kalau versi investigasi dari Kementerian ATR BPN bagaimana sebetulnya Pak? Apakah ini terabrasi atau dari dulu memang sudah lautan? Ya, terima kasih. Selamat sore sebelumnya Pak Susno dan Mbak Sylvia, pemirsa di rumah. Pertama-tama tentu saja saya kembali ingin mengulang rasa terima kasih Kementerian ATR BPN kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk melihat bagaimana tata kelola pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Karena aplikasi Bumi ATR itu kan punyanya Kementerian ATR BPN dalam rangka melakukan check and balances terkait dengan program-program pendaftaran tanah yang dilaksanakan. Nah, kalau yang tadi ditanyakan Mbak Sylvia itu yang saya sudah beberapa kali Pak Menteri juga telah menyampaikan di BPN pengecekan itu harus dilakukan minimal 2. Melakukan pengecekan fisik dan melakukan pengecekan yuridisnya. Fisiknya sudah dilakukan kemarin dengan teman-teman BIG sebagai pengampu data pemetaan. Jadi dilihat apakah itu berada di batas garis pantai atau tidak. Kemudian hasilnya juga sudah ada. Sebagian memang berada di luar garis batas pantai, sebagian lagi masuk di dalam garis batas pantai. Tapi apa riwayatnya itu dulu adalah empang atau tidak, itu kan silakan dilihat lagi data-data berikutnya. Kita bisa lakukan semacam overlay dari data spasial. Dan jangan lupa setelah fisik dilihat, bisa dilihat dari aspek yuridisnya, penerbitannya, apa alas haknya. Kalau alas haknya itu kan Girik tahun 82. Girik tahun 82 itu bisa di-trace sebenarnya, karena Girik itu bukan dokumen BPN, itu dokumen pajak, tapi yang menjelaskan keberadaan tanah itu. Lokasinya, keadaannya, dan lain sebagainya pada zaman itu. Itu silakan dilakukan trace. Nah, kalau ini kemudian menunjukkan bahwa dari aspek fisik dan aspek yuridis, penerbitan itu mengalami katakanlah keadaan yang tidak semestinya terbit atau terdaftar, maka dalam rangka memenuhi asas contrarius actus, ya Kementerian ATR BPN dalam hal ini teman-teman di BPN Banten yaitu Kabupaten Tangerang dapat melakukan pengusulan pembatalan yang kemudian pembatalannya dilakukan di level Kanwil. Nah, ini yang sedang dilakukan hari ini. Fisiknya dicek, yuridisnya diperiksa, sudah ditemukan 30 sampai 50 berkas hari ini yang dalam pemeriksaan dan langsung diproses pembatalannya hari ini juga. Tadi teman-teman media telah menyaksikan bersama-sama. Pak Menteri sendiri melihat fisiknya seperti apa. Tadi seperti Sylvia bilang ada sedikit perdebatan. Ya silakan saja, perdebatan itu kan sah-sah saja. Tetapi kan data, fisik, dan yuridisnya perlu untuk kita lihat di mana posisinya sebenarnya. Baik Pak, dari 263 SHGB di Laut Tangerang itu sudah 50 sertifikat di Desa Kohot yang dibatalkan. Pak, alasan pembatalannya apakah sudah sampai ditelusuri apakah itu karena ada maladministrasi, kelalaian begitu Pak ya Pak? Atau memang ada penyalahgunaan wewenang Pak, ada kong-kali-kong internal di situ? Kita belum masuk di kong-kali-kongnya itu, karena BPN itu kan berdiri di atas asas yuridis dan asas fisik. Pembatalannya pun administratif. Jadi kita melihat kalau fisik tidak memenuhi standar yang diatur di dalam ketentuan Perkaban 1 2010, kemudian pengaturan yang pendaftaran tidak melihat juga asas mekanisme sebagaimana diatur dalam PP 2497 atau PP 18 2021 dapat dibatalkan memang mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020. Nah, itu dulu kita memulainya dari situ. Ini harus berhati-hati melakukan proses ini meskipun dimungkinkan oleh undang-undang.
Karena kita tidak menginginkan proses pembatalannya kemudian meninggalkan celah-celah hukum lain yang bisa membuat proses pembatalan itu sendiri menjadi tidak sah, kan begitu. Jadi langkahnya cepat, oke, satset oke, tetapi harus precise, harus tepat, harus akurat. Itu yang dilakukan. Kalau pertanyaannya 263 kenapa belum? Ya satu-satu lah. Sekarang pun 30-50 itu kan bukan satu ya, itu banyak loh itu. Jadi kemudian beberapa saat ke depan ini akan berkembang dan kita akan lihat seperti apa. Tapi dari hasil tadi Pak Menteri sudah menyatakan melihat secara fisiknya keadaannya seperti itu, dan memang teman-teman sudah melakukan penelitian ada sekitar 30-50 yang secara nyata memang tidak memenuhi aspek pendaftaran tanah khususnya di fisiknya, sehingga langsung diusulkan untuk dibatalkan sesuai dengan perintah Pak Menteri. Oke, Pak Harison, saya beralih ke Pak Susno. Pak Susno, kita dengar sendiri tadi dari Pak Harison bahwa mereka sudah menelusuri bagian aspek administrasinya, apakah ada kecacatan prosedur atau tidak. Nah, kemudian kelanjutannya setelah diketahui ada kecacatan prosedur makanya dibatalkan, kemudian siapa yang harus menindaklanjutinya? Apakah SHGB, SHM ini adalah pintu masuk sebetulnya Pak Susno untuk aparat penegak hukum untuk mengusut kasus pagar laut, untuk mengusut dalangnya? Iya, betul sekali. Bukan hanya pintu masuk, ini gerbang emas masuk. Jadi kita salut kepada Kementerian ATR BPN, ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya yang luar biasa terbukanya. Betul-betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres. Notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR, kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak, terang sekali. Pak Susno ini udah berkali-kali ya bilang sebetulnya gampang untuk mengusut kasus ini. Tapi Pak, kalau yang ditangkap oleh masyarakat, kepolisian ini masih anteng, belum bergerak mengusut kasus pagar laut, sudah ada laporan. Apakah Pak Susno menangkap ada kesan yang sama Pak, bahwa kepolisian atau aparat penegak hukum yang lain masih sepertinya wait and see? Dukungan perintah presiden sudah ada. Presiden itu yang membawahi Polri yang tertinggi. Dukungan politik dari ketua DPR sudah. Dukungan dari Komisi 4 sudah. Dukungan dari Kementerian ATR sudah. Dukungan rakyat sudah. Dukungan peraturan perundang-undangan sudah. Nah, kalau masih tidak juga dilakukan, berarti ada suatu kekuatan yang bisa menggeser dukungan-dukungan tersebut. Kekuatan apa itu aku tak tahu. Seperti angin laut, apakah ada yang masuk angin ya? Tapi kita tunggulah, kita berikan kesempatan dulu lah. Memang sudah berbulan-bulan kasusnya ini, sudah berbulan-bulan pagarnya dipasang. Tapi ya mungkin masih banyak stok kesabarannya ya untuk mengusut ini. Kembali lagi ke Pak Harison. Pak Harison, kalau misalnya kita masih menunggu
langkah tegas dari aparat penegak hukum, atau mungkin inisiatifnya bisa dimulai dari Kementerian ATR BPN untuk mengajak, menggandeng aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, KPK atau kejaksaan, untuk bersama-sama Pak mengungkap tindak pidana penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur? Ya, kita satu-satu ya. Kita cepat, kita bikin satset, terang benderang, tapi kita satu-satu. Dalam asas hukum itu dikenal asas litis finiri oportet. Semua perkara harus ada ujungnya, harus ada selesainya. ATR memulai dari hal-hal yang bersifat fisik dan yuridis. Semua harus melakukan tusinya. Kalau kami mendapatkan proses pendaftaran ini memang cacat secara administratif, cacat secara hukum, yang akan dilakukan oleh ATR adalah sesuai tusinya. Melakukan pembatalan produk yang memang tidak sesuai ketentuan, tentu saja harus precise, harus sesuai tahapan-tahapannya, dan melakukan pemeriksaan internal APIP kepada pihak-pihak yang pada saat itu karena tugas dan fungsinya menerbitkan sertifikat ini. Saya pikir kita berkonsentrasi di tusi masing-masing saja. Kami menghormati semua proses dalam rangka memperbaiki ini, tapi sekali lagi Pak Nusron dan jajaran ATR BPN berkonsentrasi dengan tusi yang diberikan oleh Presiden untuk melihat kembali produk ini apakah sudah sesuai atau tidak, dan melakukan langkah-langkah hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka melakukan proses apakah itu pembatalan atau pemeriksaan baik terkait produk maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam penerbitan. Saya rasa itu, Sylvia. Jadi akan menggandeng APH atau tidak, Pak Harrison? Itu kan otomatis dalam tugas berjalan. Ini Pak Susto tadi sudah terang benderang mengatakan semua dukungan sudah diberikan. Saya tidak dalam posisi mengatakan menggandeng atau digandeng. Mari berkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Ya silakan masing-masing menunjukkan data yang dihasilkan oleh lembaganya sendiri. Itu dulu. Kemudian nanti kita akan melihat langkah-langkah ke depan seperti apa. Tapi saya pikir positif sekali apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi itu adalah gambaran keadaan hari ini. Tentu kita harus bekerja dengan baik, tetapi masing-masing harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada tusi kelembagaannya masing-masing. Itu, Mbak Sylvia. Pemeriksaan internal kan dilakukan ya Pak. Terus output ujung dari pemeriksaan internal itu apa jika ditemui adanya kesalahan, kesengajaan bahkan? Pemeriksaan sudah dilakukan, sedang berjalan oleh APIP, inspektorat kami, dan sanksi yang akan terjadi itu sesuai dengan tingkat kesalahannya, ya. Tingkat kesalahannya itu bisa sanksi administratif kepegawaian sampai ke pemecatan yang terberat. Tapi kita lihat saja, kita jangan mendahului materi hasil dan lain sebagainya, tapi proses ke arah itu dilaksanakan, tetapi mari kita menghormati proses yang sedang berjalan ini. Oke, baik. Pak Susno, sudah banyak Pak komen-komen pesimis ya dari masyarakat, apakah APH kita mampu, atau ada juga yang bilang APH bukannya tidak mampu, tapi tidak berani. Apa iya Pak Susno, kasus yang diduga melibatkan korporasi raksasa itu butuh banyak pertimbangan lain selain pertimbangan hukum? Ya, kita contoh saja Kementerian ATR BPN ya. Berani, dia nggak pakai senjata. Dia tidak bisa nangkap, tetapi dia berani. Lah malulah institusi yang diberi kewenangan oleh rakyat melalui undang-undang boleh menangkap, punya senjata api, boleh segala macam melakukan upaya paksa, tapi diam saja. Nah inilah yang harus kita ungkap ini. Mengapa diam saja gitu kan? Presiden sudah perintahkan. DPR telah memberikan dukungan politik full. Rakyat langsung nelayan puluhan bahkan ratusan ribu. Kemudian semua kekuatan ormas mendukung gitu. Tapi masih nggak bergerak juga. Atau masih nunggu hari Jumat Pon, Jumat Kliwon gitu ada hitungannya. Tapi mudah-mudahan saya tetap positif thinking ya. Khususnya kepada institusi di mana saya dibesarkan. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol di sini bersama Pak Urison, diarahkan Mbak Sylvia, ini mereka sudah manggil, sudah meriksa dan menggunakan dokumen-dokumen akurat dari ATR BPN. Mereka bekerja, ATR BPN ini salah satu contoh kementerian yang bagus. Saya hormat betul sama beliau, sama kementeriannya Pak Urison ini, sama Pak Nusron. Ya, institusi lain majulah gitulah. KPK majulah, nggak usah nanti. Nah KPK nih, KPK Pak Susno, sudah ada maki masyarakat anti korupsi yang melapor ke KPK. Pak, biasanya ke dalam kasus seperti ini ya, kasus pagar laut ilegal, apakah bisa dipastikan di situ ada korupsi, Pak? Saya sependapat dengan Pak Mahfud ya, bahwa tidak mungkin gitu.
laut itu disertifikati dengan dokumen yang kita yakin itu palsu, pejabat yang menerbitkan itu ya mulai dari lurah itu tahu betul bahwa itu bukan daratan, kemudian pada level ATR BPN kabupaten dan sebagainya itu tahu betul, tapi kok bisa terbit? Ada apa? Kemudian itu terbitnya langsung kepada company atau perusahaan yang besar. Kemudian berani nimbun sungai, berani ngusir rakyat, berani masang pagar. Padahal kita kan ada undang-undang ya, undang-undang tentang pesisir dan pengurangan pulau-pulau kecil. Masang pagar kayak gitu aja diancam hukuman puluhan tahun, dendanya sampai sekian puluh miliar. Nah ini kekuatan yang aneh gitu. Tapi saya yakin negara lebih kuat dari itu. Negara lebih kuat dan negara tidak boleh kalah. Ya, baik. Terakhir Pak Harrison, kita sudah dengar 2 PT yang memiliki SHGB di Laut Tangerang, tapi untuk yang SHM Pak, sertifikat hak milik 17 bidang, kemudian untuk pemilikan perseorangan dari SHGB, kita belum dengar itu siapa sebetulnya. Apakah nanti akan dibuka juga secara transparan oleh ATR BPN Pak? Dalam proses itu pasti, cuma kita juga belum hafal yaitu nama-nama perorangan kan. Siapa saja itu kita tidak membuka itu pada kesempatan tadi ketika teman-teman media hadir, tetapi proses pembatalannya itu telah ditunjukkan kepada teman-teman media. Jadi saya pikir soal nama-nama itu pasti akan ketahuan minimal di dalam proses pembatalan kita sendiri, dan apabila memang ada hal-hal yang perlu dibutuhkan oleh lembaga institusi lain terkait dengan data yang ada di ATR BPN, tentu kita terbuka saja kan, seperti yang Pak Sutno sampaikan, ya ATR melakukan tusinya, yang lain ya silakan melakukan tusinya kan gitu ya, Pak. Jadi saya rasa itu juga bagian dari apa yang menjadi materi yang diperiksa oleh ATR BPN, Mbak Sylvia. Baik, kalau begitu Pak Harrison, Pak Susno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.